Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Tio Fajar Santoni di channel YouTube TTI Reguler Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dari rangkaian impedansi matching. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Nah, ini di sini ada dua soal nih. Yang pertama tuh tentang konfigurasi IMC bentuk T, dan yang kedua bentuk Pi ya. Nah, ini soalnya tuh yang pertama tuh rancang 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk T untuk menyepadankan RS sama dengan 10 ohm, RL-nya sama dengan 50 ohm, dengan key-nya tuh ini 2 digit NIM terakhir gitu, 91. Nah, buat frekuensinya itu ini 500 MHz gitu. Buat yang nomor 2, rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi EMC bentuk Pi untuk menyepadankan RS sama dengan 100 ohm dan RL sama dengan 1000 ohm dengan key-nya sama ya, NIM dan frekuensinya juga sama, pakai 500 MHz. Diketahui RS sama dengan 10 ohm, RL sama dengan 50 ohm, key-nya 91, F-nya 500 MHz, dan di sini pakainya low pass ya konfigurasinya tuh. Langsung aja kita cari RV-nya dulu. RV-nya tuh diambil dari rumus Q sama dengan akar dari RV per R kecil min 1 gitu. Jadi si R kecilnya itu diambil ini dari R yang paling kecil gitu. Ini diambilnya R10 gitu. Jadi hasilnya diputar gitu, rumusnya menghasilkan RV sama dengan R kecil dikali Q kuadrat ditambah 1. Nah, jadi 10 dikali 91 kuadrat ditambah 1 hasilnya 82.820 ohm. Nah, kita langsung lanjut ke konfigurasi yang pertama. Ini tuh mencari XC1 dan XP2, IMC-nya IMCL kanan. Jadi ini tuh pakai konfigurasi yang IMCL kanan. Nah, nanti dijelasin si gambar rangkaiannya tuh ini nih. Nah, kalau IMCL kanan tuh ini kayak gini. Nah, baik lagi ke jawabannya. XC1 mencarinya ini berarti L ya, induktansinya. XC1 sama dengan Q kali RS. Q-nya tuh 91, RS-nya tuh 10, jadi hasilnya 910 ohm. Nah, ini langsung rumusnya tuh XC1 sama dengan XL sama dengan 2PFL. Nah, sekarang dicari L-nya sama dengan XL per 2PF. Hasilnya 289 nanohenry. Gitu. Itu udah diketahui L-nya. Sekarang cari C-nya. Cari C-nya tuh rumusnya tuh Q sama dengan RV per XP. Nah, kenapa ini per? Karena ini paralel. Kalau yang tadi kan seri. Nah, ini paralel. Nah, hasil perhitungannya ini Q sama dengan RV per XP. Jadi XP sama dengan RV per Q. Jadi masukin angkanya 82.820 per 91 sama dengan 910,1 ohm. Menjadi XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 pi FC. Jadi C sama dengan 1 per 2 pi FXC sama dengan hasilnya 0,3 picofarad gitu. Oke, sekarang kita bakal mencari XC2 dan XP2 nya. Ini sama-sama IMCL kiri ya. Kalau yang tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Nah, kita hitung. XC2 ini mencari L-nya dulu, induktansinya dulu. XC2 sama dengan Q kali RL. Jadi masukin angkanya 91 kali 50 sama dengan 4.550. XC2 sama dengan XL sama dengan 2 PFL. L sama dengan XL per 2
VF sama dengan 1450 nanohenry. Nah, XP2 nya ini nyari kapasitansinya ini paralel ya. Nah, jadi rumusnya Q sama dengan RV per XP. Jadi XP sama dengan RV per Q sama dengan 82.820 per 91 sama dengan 910,1 ohm. XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 0,35 picofarad. Nah, ini rangkaiannya. Tinggal masukin aja angkanya. RS-nya 10, RL-nya 50, C1-nya 0,5 picofarad, C2-nya juga sama 0,35 picofarad, RV-nya 82.820 sama L1-nya 289 nanohenry sama L2-nya 1450 nanohenry. Oke, sekarang lanjut ke konfigurasi yang kedua. Sekarang mencari XC1 dan XP1. IMC-nya jadi IMCL kanan. Kalau tadi kan kanan sama kiri. Yang tadi kanan sama kiri. Kalau sekarang kanan sama kanan. Nah, sekarang mencari XC1-nya tuh tetap cari induktansinya. XC1 sama dengan Q kali RS sama dengan 91 kali 10 sama dengan 910 ohm. XC1 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 289 nanohenry. Ini sama kayak yang tadi. Sekarang ada kapasitansinya. Rumusnya itu Q sama dengan RV per XP. XP sama dengan RV per Q sama dengan 82.820 per 91 sama dengan 910,1 ohm. XP sama dengan SC sama dengan 1 per 2 VFC. C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 0,35 picofarad. Nah, sekarang mencari XC2 dan XP2 nya tuh tetap kanan juga. Rumusnya tuh XC2 ini nyari induktansinya. Q sama dengan RV sama dengan 91 kali 80.820 sama dengan 7.537.620. Jadi XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan SL per 2 VF sama dengan 2.400 nanohenry. Sekarang mencari kapasitansinya. Q sama dengan RL per XP. Jadi XP sama dengan RL per Q sama dengan 50 per 90 sama dengan 0,54 ohm. XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC. hasilnya 5 ini 59 ya, 59 picofarad. Nah, ini masukin ke rangkaiannya. Ini RS-nya 10 ohm, RL-nya 50 ohm. RV-nya tetap 82.820. C1-nya 0,35 picofarad. Nah, ini C2-nya harusnya 59 picofarad ya. Ini ada kesalahan penulisan. L1-nya sama dengan 289 nanohenry, sama ini L2-nya juga ada kesalahan penulisan, ini harusnya 2.400 nanohenry gitu. Oke, sekarang lanjut ke konfigurasi yang ketiga. Sekarang mencari XC1 dan XP1-nya tuh yang tadi kan MCL kanan sama kanan, sekarang jadi MCL kiri sama kiri. Nah, sekarang yang pertama cari XC1-nya tuh nyari induktansinya Q kali RV sama dengan 91 kali 82.820 sama dengan 7.537.620. Jadi XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan hasilnya 2.400 nanohenry. Sekarang nyari XP1-nya tuh ini kapasitansinya. Jadi XP1 sama dengan Q kali RS sama dengan 91 kali 10 sama dengan 910 ohm. Jadi XP1 sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC. Ini sama dengan 0,35 picofarad. Nah,
Sekarang mencari XC2 dan XP2 nya tuh tetap kiri juga, EMCL kiri juga. Jadi XC2 nya tuh ini nyari induktansinya. XC2 sama dengan Q kali RL, jadi 91 kali 50 sama dengan 4550. Jadi XC sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 1450 nano Henry. Nah, ini XP2 nya nyari kapasitansinya. Ini nih diparalelkan. Nah, ini jadi XP2 Q sama dengan RV per XP. XP sama dengan RV per Q sama dengan 80.820 per 91 sama dengan 910,1 ohm. Jadi XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VF XC sama dengan 0,35 picofarad. Sekarang masukin ke rangkaiannya. Ini RS-nya tetap sama, RL-nya tetap sama, RV-nya juga tetap sama. C1-nya 0,35 picofarad, C2-nya 0,35 picofarad. Ini L1-nya ada kesalahan penulisan, harusnya 2.400 nano Henry, sama ini L2-nya sebenarnya 1.450 nano Henry gitu. Oke, selanjutnya lanjut ke konfigurasi yang keempat. Sekarang tuh jadi IMCL kiri sama kanan. Kalau tadi kanan sama kiri, kanan sama kanan, kiri sama kiri, sekarang kiri sama kanan. Nah, sekarang mencari XC1-nya tuh jadi impedan induktansinya. Q sama dengan Q kali RV sama dengan 91 kali 82.820 sama dengan 7.537.620. XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. Jadi L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 2.400 nano Henry. Nah, lanjut ke XP1-nya, ini nyari kapasitansinya. Rumusnya tuh XP1 sama dengan Q kali RS sama dengan 91 kali 10 sama dengan 910 ohm. Jadi XP1 sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VF XC sama dengan 0,35 picofarad. Sekarang mencari XC2-nya dan XP2-nya. Ini pakai YMCL kanan. XC2 itu nyari induktansinya. Rumusnya tuh Q kali RV sama dengan 91 kali 82.820 sama dengan 7.537.620. XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. Jadi L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 2.400 nano Henry. Ini buat nyari XP2 nya, ini kapasitansinya diparalelkan ya. Nah, ini nih. Q sama dengan RL per XP. XP sama dengan RL per Q sama dengan 50 per 91 sama dengan 0,54 ohm. XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 59 picofarad. Nah, sekarang kita masukin angkanya. RS-nya tetap, RL-nya tetap, RV-nya juga tetap. Ini L1 sama L2-nya ini harusnya 2.400 nano Henry. C1-nya 0,35 picofarad, C2-nya ini harusnya 59 picofarad. Ini salah penulisan. Nah, jadi ada perbedaan dari perhitungan low pass sama high pass. Kalau low pass tuh biasanya yang di sini yang kapasitansinya, di sini induktansinya. Kalau yang high pass tuh yang di sini yang kapasitansinya, yang di sini yang induktansinya itu high pass gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Terus si rumusnya tuh ini menyesuaikan, misalnya ini seri, ini seri, terus ini paralel. Terus ada yang ini. Nah, ini seri, ini paralel. Terus ini seri juga gitu. Jadi perhitungannya gimana rangkaiannya. Jadi sebelum membuat perhitungan konfigurasi itu biasanya nyari dulu rangkaiannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Di nomor 2 itu diketahui RS sama dengan 100 ohm, RL sama dengan 1000 ohm, Q-nya sama 2 digit terakhir nih 91, F-nya tuh sama juga 500 MHz. Ditanyakan 4 kemungkinan konfigurasi. Nah, seperti biasa kita cari RF-nya dulu.
Jadi ini rumusnya berbeda ya. Kalau yang tadi kan R kecil per RV, kalau yang ini R besar Q sama dengan akar dari R besar per RV min 1. Jadi dihasilkan RV sama dengan R besar per Q kuadrat tambah 1. Jadi hasilnya 1000 per 8282. Hasilnya 0,12 ohm. Kita mulai ke konfigurasi yang pertama. Nah, kalau yang sekarang kan tadi pakainya low semuanya. Nah, sekarang jadi di mix gitu. Kalau sekarang high pass dua-duanya. Kalau high pass dua-duanya tuh berarti kalau dari gambarnya si kapasitansinya yang di atas. Nah, ini yang di bawahnya induktansinya gitu. Langsung aja. XC1 nya cari kapasitansi sama dengan Q kali RV 91 kali 0,12 sama dengan 10,9. XC2 sama dengan XC sama dengan 2 VFC. C sama dengan 1 per 2 VF XC sama dengan 3 picofarad. Terus mencari induktansinya, XP1 sama dengan Q kali RS 91 kali 100 sama dengan 9100 ohm ya. Nah, XP1 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 2890 nano Henry. Nah, buat mencari XC2-nya dan XP2-nya, ini kalau yang tadi kiri, MCL kiri, kalau yang sekarang MCL kanan. Tetap ya ini high pass. Jadi mencari C-nya, XC1-nya, Q kali RV sama dengan 91 kali 0,12 sama dengan 10,92 ohm. XC2 sama dengan XC sama dengan 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 3 picofarad. Sekarang mencari induktansinya diparalelkan. Jadi Q sama dengan RL per XP. XP sama dengan RL per Q. Sama dengan 1000 per 91 sama dengan 10,9 ohm. XP sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 34 nano Henry. Nah, sekarang kita masukkan RS-nya 100 ohm, RL-nya 1000 ohm, RV-nya tuh 0,12. C1-nya 3 picofarad, C2-nya 3 picofarad juga, L1-nya 2890 nano Henry, L2-nya 34 nano Henry. Nah, ini jadi di bawah kan ini jadi high pass. Jadi ini induktansinya, ini kapasitansinya gitu. Ya, sekarang kita lanjut ke konfigurasi yang kedua. Sekarang low pass dan low pass. Kalau yang tadi kan high pass sama high pass, sekarang low pass sama low pass. Kita langsung aja. XC1 dan XP1 tuh carinya dengan MCL kiri. Nah, sekarang ya XC1 nya mencari induktansinya, rumusnya Q kali RV 91 kali 0,12 sama dengan 10,92 ohm. XD1 ini sorry ya, ini XC1 sama dengan XL per 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 3,4 nano Henry. XP1 nya mencari kapasitansinya. Jadi XP1 sama dengan Q kali RS sama dengan 91 kali 100 sama dengan 9100 ohm. XP1 sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 0,0035 picofarad. Nah, sekarang mencari XC2 dan XP2-nya dengan MCL kanan. XC2-nya masih mencari induktansinya sama dengan Q kali RV. Jadi 91 kali 0,12 sama dengan 10,2 ohm ya ini. XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. Jadi L sama dengan SL per 2 VF sama dengan 3,4 nano Henry. Nah, ini mencari XP2-nya, mencari kapasitansinya sama dengan Q sama dengan RL per XP. Nah, ini karena diparalelkan ya. Sama dengan 1000 per 91 sama dengan 10,9 ohm. XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC sama dengan C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 3 picofarad gitu. Nah, kita masukin RS nya tetap sama, RV nya tetap sama, RL nya tetap sama juga.
Nah, di sini karena low, jadi di atas yang di induktasinya. Ini kapasitansinya. S1 sama dengan 3,4 nanohenry, L2 sama dengan 3,4 nanohenry juga. C1-nya sama dengan 0,0035 picofarad, C2-nya sama dengan 3 picofarad. Tuh. Ya, selanjutnya lanjut ke konfigurasi 3. Nah, sekarang di mix yang tadinya high pass sama high pass, low pass sama low pass, sekarang jadi low pass sama high pass. Sekarang yang pertama yang low passnya dulu, XC1 sama XP2 nya tuh MCL kiri, low pass, dan jadi si XC1 nya tuh jadi induktansinya. Rumusnya tuh Q kali RV sama dengan 91 kali 0,12 sama dengan 10,92 ohm. XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 3,4 nanohenry. Nah, XP-nya berarti kapasitansi. Jadi XP1 sama dengan Q kali RS sama dengan 91 kali 100 sama dengan 9100 ohm. XP1 sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 0,0035 picofarad. Nah, sekarang cari XC2 sama XP2 nya tuh pakai IMCL kanan dan high pass ya. Jadi si XC1 nya tuh nyari kapasitansi. Rumusnya Q kali RV sama dengan 91 kali 0,12 sama dengan 10,92 ohm. XC2 sama dengan XC sama dengan 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFC 1 per 2 VFXC sama dengan 3 picofarad. Nah, sekarang nyari XP2 nya jadi induktansi. Rumusnya Q sama dengan RL per XP karena ini paralel. Jadi XP sama dengan RL per Q sama dengan 1000 per 91 sama dengan 10,9 ohm. XP sama dengan XL sama dengan 2 VFL. Jadi L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 34 nanohenry. Kita masukin ke rangkaiannya. RS-nya tetap, RV-nya tetap, RL-nya juga tetap. Nah, ini ada perbedaan yang di sini tuh jadi induktansi 3,4 nanohenry. Yang di sini jadi kapasitansi 3 picofarad. Yang ini induktansi 34 nanohenry. Yang di sini kapasitansi 0,0035 picofarad. Nah, sekarang masuk ke konfigurasi yang terakhir. Jadi di mixnya itu high pass sama low pass. Yang pertama XC1 dan XP1 nya tuh pakai MCL kiri. Nah, si XC1 nya tuh karena high pass berarti nyarinya kapasitansi dulu. Jadi Q kali RV sama dengan 91 kali 0,12 sama dengan 10,9 ohm. XC2 sama dengan XC sama dengan 2 VFC. C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 3 picofarad. Nah, sekarang mencari XP1 nya berarti cari induktansinya. Jadi XP1 sama dengan Q kali RS sama dengan 91 kali 100 sama dengan 9100 ohm. Jadi XP1 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 2900 nanohenry. Nah, buat yang di satunya lagi mencari XC2 sama XP2 nya itu ini pakai IMCL kanan. Nah, kalau mencari IMCL kanan tuh ini jadi high pass sekarang yang low passnya. Nah, jadi XC2 itu mencari induktansinya sama dengan Q kali RV sama dengan 91 kali 0,12 sama dengan 10,2 ohm. XC2 sama dengan XL sama dengan 2 VFL. Jadi L sama dengan XL per 2 VF sama dengan 3,4 nanohenry gitu. Nah, sekarang mencari si XP2 nya. XP2 nya itu berarti mencari kapasitansinya. Jadi Q sama dengan RL per XP. Nah, paralel. XP sama dengan RL per Q sama dengan 1000 per 91 sama dengan 10,9 ohm. XP sama dengan XC sama dengan 1 per 2 VFC. Jadi C sama dengan 1 per 2 VFXC sama dengan 3 picofarad. Nah, sekarang masukin ke rangkaiannya yang terakhir, konfigurasi keempat. RS nya sama, RV nya tetap sama, RL nya juga tetap sama. Yang di sini karena high pass berarti ini kapasitansi, yang ini karena low pass jadi induktansi. Di sini induktansi, di sini kapasitansi. Jadi C1 nya sebenarnya 3 picofarad, induktansi L2 nya sebenarnya 3,4 nanohenry,
induktansi yang pertamanya L1-nya 2900 mAh dan kapasitansi keduanya atau C2-nya sebenarnya 3 picofarad. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang soal rangkaian impedansi matching dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube TTI Reguler Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.